Buat gue yang nggak pernah komplain sama Vivo V series-nya mereka guys, karena emang udah cakep banget, terutama di bagian desain dan kameranya, kali ini Vivo tuh ngasih upgrade yang menurut gue bikin handphone ini makin nyaman banget buat beragam kebutuhan harian kita guys. Mulai dari dikasih upgrade lensa telefoto dengan kemampuan zoom sampai 10 kali, terus jadi handphone yang pakai Snapdragon 7 Gen 4 pertama di Indonesia guys, sampai punya kapasitas baterai yang juga naik nih, dan udah dikasih bypass charging juga bro. Oke guys, kebetulan banget nih gue lagi ada di Bounce Street Asia Trampoline Park, dan gue bakal nyobain Vivo V60 ini guys, terutama fitur kameranya. Tapi sebelum kita explore area ini, gue mau infoin dulu, ini baterainya adalah 100% di awal, nanti akhirnya bakal kita cek. Tapi sebelum kita ngebahas soal fitur kameranya guys, gue mau ngebahas masalah desainnya dulu bro. Nah, soal desain handphone ini guys, sama kayak V series yang sebelumnya, gue tuh sama sekali nggak ada keluhan lah. Kebetulan banget nih varian yang gue pegang sekarang itu sama seperti V50 yang sebelumnya yang gue review, yaitu Festive Purple. Selain itu guys, dia juga punya varian warna Dancing Blue dan juga Spotlight Grey. Oke, secara garis besar desain guys, jujur gue pribadi nggak terlalu kaget sih ya, karena patternnya Vivo ini mulai sedikit kebaca sama gue. Dimana V series di Indonesia itu bakal mirip banget seperti Vivo S30 versi China. Tapi beda kayak Vivo V50 ya guys, yang sebelumnya desainnya tuh persis kayak Vivo S20. Sekarang tuh agak sedikit beda guys. Dimana kalau di S30 itu desain frame dan juga layarnya flat, tapi di Vivo V60 ini guys, desainnya tetap melengkung dengan sudut-sudut yang dibikin juga sedikit lebih membulat. Dan kalau kita lihat lebih detail ya, desain melengkung ini agak beda dari V50 yang sebelumnya guys. Dimana di bagian lengkung layarnya itu kali ini nggak se-ekstrim kayak di V50. Apalagi kalau dilihat dari samping nih guys, kesannya tuh kelihatan agak lebih tebal karena desainnya ini. Padahal ketebalan ini guys masih sama di angka 7,53 mm. Tapi menurut gue ya, terlepas dari perubahan desainnya, secara overall kalau kita lihat tuh pengalaman swipe-nya masih enak banget guys. Itu nggak lepas dari lengkungan-lengkungan yang ada di setiap sisinya bro. Sementara buat materialnya sendiri guys, bagian belakang Vivo V60 ini pakai kaca frost yang halus banget nih, dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Sementara bagian frame ini masih pakai material polikarbonat alias plastik. Untungnya, secara feels di genggaman sih masih berasa mahal dan kokoh banget nih guys. Terus kalau kita ngomongin tata letak, di sisi bagian kanan handphone ini guys, ada tombol volume dan juga power. Nah, di bagian kirinya ini kosong melompong ya. Di bagian atas ada mic, kemudian IR blaster, dan juga lubang speaker. Sedangkan di bagian bawah ada speaker lagi nih guys, dan juga ada port Type-C, kemudian ada mic, dan terakhir ada slot dual nano SIM yang nggak bisa ditambah memori eksternalnya. Lanjut kita bakal bahas masalah kameranya. Nah, untuk modul kameranya sendiri guys, mungkin ini agak selera masing-masing ya. Kalau gue pribadi sih lebih suka yang kayak di varian warna Spotlight Grey-nya, yang dikasih warna hitam pekat, beda dari warna desain bodi belakangnya. Jadi kesannya tuh tegas aja. Kalau handphone ini tuh emang dibuat dengan kemampuan kamera yang juara banget bro. Kalau menurut kalian gimana nih? Langsung aja tulis guys di kolom komentar. Oke guys, nggak usah lama-lama. Sekarang kita bakal langsung explore kameranya bro. Terus kalau kita lihat secara spesifikasi, kamera di handphone ini guys lumayan seru banget nih. Beda dari V50 yang sebelumnya. Karena sekarang guys, di V60 itu dikasih lensa 50 megapiksel Zeiss OIS telefoto kamera. Dimana yang sebelumnya guys cuma ada lensa utama dan juga ultra wide aja. Terus untuk lensa ultra wide yang sebelumnya 50 megapiksel, sekarang itu dikasih resolusi jadi 8 megapiksel Zeiss ultra wide angle kamera. Sementara buat lensa utamanya guys, ini masih mengandalkan lensa 50 megapiksel Zeiss OIS main kamera. Untuk hasil fotonya sendiri, pertama kita coba buat fitur terbarunya dulu nih ya, yang bisa ngambil momen keren secara jarak jauh guys pakai lensa telefoto 10 kalinya. Nih coba kalian lihat ya, gue tuh bisa ngambil foto orang lagi main jauh banget di sana guys tanpa perlu mendekati dia. Dan hasilnya ini tetap tajam banget dan detailnya pun dapat bro. Oke, lu bayangin guys, dengan fitur zoom sekeren ini, lu bisa mengabadikan momen di tempat seru seperti ini guys. Dan kalau misalkan lu juga pengen ngabadin momen di tempat-tempat jauh kayak misalkan nonton konser ataupun festival musik, ini sabi banget pakai ini handphone bro. Terus selain itu berkat lensa tele-nya juga nih, kita masih bisa ngambil foto portrait dengan efek bokeh yang rapi banget guys. Bahkan sampai di focal length 85 mm dan juga 100 mm. Gue di sini bisa ambil foto portrait ya dengan efek bokeh yang rapi seperti yang lu lihat. Jadi bikin fokusnya tuh tetap ada di subjek fotonya, bukan di latar belakang yang rame. Hasilnya tuh pokoknya kelihatan jadi lebih sinematik guys. Cocok banget nih ya buat kalian yang suka bikin feed Instagram yang estetik bro. Terus buat hasil foto kamera ultra wide-nya pas gua tes ngambil foto, itu hasilnya surprisingly masih oke banget ternyata guys.
Angle ultra wide-nya tuh bahkan bikin gue bisa nangkep keseluruhan suasana seru di trampolin park ini, bro. Sementara buat hasil kamera depannya, ini dengan Zeiss Group selfie kamera di Vivo V60 guys, kita tuh bisa banget selfie bareng teman-teman dengan sudut yang lebih luas tanpa perlu tongsis lagi, bro. Dan yang paling serunya lagi ya, kalau kita ngabadiin momen kayak gini, itu adalah kualitas videonya guys. Yang mana handphone ini bisa ngerekam sampai 4K 30 fps dengan cukup stabil banget. Bahkan ya, buat explore wahana bermain yang harus naik turun kayak gini, hasilnya tuh masih cukup stabil banget, bro. Tapi dengan sedikit catatan ya, kalau yang ekstrim kayak gini, saran dari gue lu aktifin fitur stabilisasinya, yang aktif di resolusi 1080 pixel 30 fps. Nah, yang menarik dari kameranya ini guys, yang belum selesai gue ceritain, karena bukan cuma speknya, tapi fitur-fitur softwarenya juga nggak kalah menarik. Mulai dari film kamera mode yang bisa bikin foto ala-ala klasik, terus ada snapshot ya, yang bisa ngambil foto objek yang geraknya tuh cepet kayak orang lompat-lompat di trampolin gini, bro. Sampai udah bisa ngambil foto underwater juga, berkat sertifikasi IP68 dan juga IP69 yang udah ada sejak di V50 sebelumnya. Ya tapi karena di Bond Street Asia Trampoline Park ini nggak ada kolam renang, gue sih nggak bisa nyobain foto underwaternya ya guys. Intinya sih sama banget lah seperti Vivo V50 yang sebelumnya. Terus pas gue lagi di area luarnya nih ya, gue juga iseng banget buat explore fitur AI-nya. Yang menurut gue ini menarik guys. Di sini tuh ada namanya AI for Season yang bisa bikin background foto kita tuh visualnya kayak di musim yang kita inginkan gitu loh, bro. Terus ada AI Magic Move yang mana ini bikin kita bisa mindahin posisi objek di foto dengan gampil banget nih guys, tanpa perlu ribet pakai aplikasi editing profesional yang lain. Kemudian ada lagi fitur AI Image Expander yang bisa bantu buat memperluas bingkai foto dengan gampang banget. Ada AI Erase 3.0 yang sekarang tuh bukan cuma bisa ngapus objek ataupun orang, tapi juga bisa buat ngapus refleksi foto di kaca guys. Dan juga nggak ketinggalan nih, ada AI Photo Enhancer yang bisa ningkatin kualitas foto lawas jadi lebih hidup lagi dan juga detail, bro. Oke guys, overall menurut gue pribadi sih, kamera dari Vivo V60 ini bukan cuman buat foto-foto biasa aja guys, tapi beneran dirancang buat kalian tuh yang hobi eksplorasi kreativitas kalian, bahkan di tempat seru yang kayak gini guys. Lanjut, sekarang gue bakal ke cafe di sebelah sana untuk nyobain nonton Netflix dan main game pakai handphone ini, bro. Oke lanjut, buat kebutuhan nonton series favorit, ini gue pakai Netflix ya guys, sambil nyantai banget. Nah layarnya ini guys, udah pakai AMOLED. Dan ini smooth banget, berkat refresh rate di angka 120 Hz. Gak cuma itu, layarnya juga punya bezel yang simetris. Jadi bikin pengalaman nonton ataupun main game, ini jadi berasa lega banget guys. Overall sih kualitas layar masih bagus banget ya, kayak di V50 yang sebelumnya. Jadi gue sama sekali no complain soal layarnya. Fingerprint under display-nya pun responsif banget nih pas kita coba. Nah, abis bosan nonton, gue iseng lanjut main game tipis-tipis aja guys, sambil nunggu videografer gue masih asik banget nih main trampolin. Tapi pertanyaannya, apakah Vivo V60 ini bisa main game? Tenang aja bro, karena Vivo V60 ini guys udah pakai chipset Snapdragon 7 Gen 4 terbaru yang udah termasuk kencang banget nih, dengan skor Antutu yang nembus di angka 1 juta poin. Terbukti ya, pas gue pakai buat main Genshin Impact di settingan 60 fps, handphone ini masih nggak menemukan masalah sama sekali. Suhunya pun masih aman banget nih, meskipun dipakai main sekitar 15 menitan guys. Kemudian buat game lain kayak misalkan Mobile Legends, eFootball, dan juga PUBG Mobile, semua masih aman banget, bisa dilibas dengan lancar di handphone ini. Nah, hal lain ya yang bikin gue nyaman banget main game di handphone ini guys, tanpa perlu mikir harus pakai TWS ataupun headset, karena kualitas speaker dari handphone ini udah sebagus itu bro. Suaranya tuh kenceng, tapi tetap jernih. Ditambah lagi nih ya, posisinya juga pas menurut gue. Jadi nggak gampang ketutup tangan kalau misalnya kita lagi pas main game nih bro. Nah, setelah hampir seharian gue main di sini guys sambil ngetes kameranya, terus nonton dan main game tipis-tipis, ternyata baterai Vivo V60 ini guys juga masih awet banget dan bisa diandalkan. Terbukti nih ya, meskipun udah sore kayak gini, baterainya tuh masih nyisa segini bro. Hal ini tuh bukan tanpa alasan ya, karena meskipun desainnya tuh masih ramping, tapi baterainya tuh naik, jadi 6500 mAh. Nah, dengan kapasitas baterai segini, itu bahkan diklaim bisa dipakai buat ngerekam video 4K sampai 6 jam, atau bahkan buat main PUBG Mobile sampai 10 jam nonstop loh. Tapi kalau misalkan kalian tim yang sering main game dan gak kenal waktu, dan hobinya tuh main game sambil nyolok charger, slow banget guys, karena kalian bisa aktifin yang namanya fitur bypass charging di ultra game mode-nya, biar baterai kalian tuh jadi tetap awet guys. Kemudian soal ngecasnya sendiri, adapter 90 watt flash charge yang langsung dikasih di paket penjualan itu juga ngebantu banget loh. Dan ini penting guys, secara gitu ya, masih ada aja kadang brand yang gak ngasih charger di paket penjualannya, ya kalian tau lah. Terus secara speed pengecasannya, ini juga udah cepet banget guys. Jadi nggak ngabisin banyak waktu kalau misalkan kita lagi buru-buru pas baterai handphone ini habis. Nah, dengan berbagai macam part yang di-upgrade, cuman konsekuensinya memang harganya ini jadi sedikit di-upgrade juga guys.
Overall sih kalau kita cek dari harga itu sekitar naik 500 ribuan kalau kita compare sama Vivo V50 yang sebelumnya. Dimana untuk varian 8 per 256 GB itu harganya Rp6.999.000. Terus untuk varian 12 per 256 GB itu harganya Rp7.499.000. Dan terakhir untuk varian tertinggi 12 per 512 GB itu dibanderol dengan harga Rp8.499.000. Oke guys, jadi gue bisa ambil kesimpulan ya. Setelah gue seharian kelilingin tempat sini guys, gue pakai buat foto di trampolin, kemudian kita pakai buat nonton, main game. Gue bisa bilang kalau Vivo V60 ini guys, beneran bukti nyata kalau handphone mid-range itu ternyata punya fitur ala flagship juga bro. Seperti upgrade lensa telefoto 10 kali, chipset Snapdragon 7 Gen 4, dan baterai jumbo 6500 mAh. Ini bukan cuma angka aja guys menurut gua, tapi beneran ngasih dampak yang positif banget lah buat pengalaman harian kita. Buat gua, selisih 500 ribu itu kecil banget guys, dibanding semua upgradean yang ada dan bisa kita dapetin di handphone ini. Ditambah lagi ya, secara software, Vivo tuh bahkan berani banget loh ngasih garansi update OS sampai 4 tahun. Dengan security patch sampai 6 tahun buat Vivo V60 ini guys. Bagaimana guys? Apakah kalian tertarik dengan upgradean handphone ini? Kalau misalkan tertarik seperti biasa langsung kita feel free aja komen-komen di kolom komentar guys. Dan buat lo semua yang pengen ngetakis handphone ini seperti biasa bakal gua taruh di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.